Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Fadil Akbar. Saya bersekolah di MTS 3 Muhammadiyah Al-Furqon. Sekarang di sekolah saya sedang mengadakan acara yang bernama Muhadharah Akbar. Acara ini adalah acara yang menampilkan banyak sekali penampilan yang sangat menarik. Sangat banyak sekali. Dan kita bisa melihatnya. Sekarang ada di depan saya. Di sana ada orang yang sedang berpidato. Di acara ini tidak hanya menampilkan pidato-pidato orang yang hebat, melainkan kita juga bakal melihat penampilan-penampilan seperti puisi berantai, orang yang bakal bernyanyi, dan banyak hal lainnya. Jadi saya akan membawa kalian untuk menanya-nanya tentang acara ini. Mari ikuti saya. Jadi di sini saya ingin membawa kalian untuk bertanya-tanya tentang pendapat orang tentang acara Muhadharah Akbar ini. Jadi mari ikuti saya. Apalagi di zaman yang modern seperti sekarang ini, berbagai media komunikasi begitu luas dan megah. Permisi, Kak, boleh berdiri dulu? Menjadi bebas dan tak terarah, sehingga tak seorang pun luput dari yang namanya tiba. Bisa perkenalkan siapa namanya? Bisa perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian. Oke, jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang acara Muhadharah Kubra ini. Bisa berikan beberapa pendapat Kakak? Bisa, motor ini sangat senang, membahagiakan, dan seru. Itu saja? Iya. Yaudah. Terima kasih Kak ya atas pendapatnya. Ya. Kak, selanjutnya boleh pendapatnya? Perkenalkan siapa namanya? Ya. Jadi nama saya Raffi Surya. Ya. Jadi bagaimana pendapat Kakak tentang acara Muhadharah Kubra kita ini? Menurut saya acara Muhadharah Kubro ini suatu yang sangat hebat begitu. Soalnya ini pertama kali saya melihat Muhadharah Kubro seperti ini. Pembicaranya hebat-hebat, show-nya bagus-bagus. Saya sangat terkagum-kagum melihat ini. Apakah ada hal lain yang bisa antum sampaikan untuk Muhadharah Kubra ini? Menurut saya untuk selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Ya, terima kasih kembali. Yaudah, mungkin kita bakal cari orang di depan-depan lagi. Ayo, ikuti saya. Manusia sekaligus makhluk paling sempurna di sisi Allah pun tak luput dari fitnah. Permisi Kak, saya boleh tanya-tanya sedikit? Jika ada fitnah Bisa berdiri? tentang diri kita, Bisa? maka Ya. Apa nih? dan jika ada fitnahan Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa perkenalkan siapa dulu? tentang diri kita, Nama Kulun Muhammad Abiu, kelas 8F. Oke, menurut Pian bagaimana tentang acara Muhadharah Kubra saat ini? padahal Ya, sangat bagus dan berkenan bagi Kulun. masalah sedikit pun Iya. yang ada Yaudah, makasih ya Kak atas beberapa pendapatnya. kita memfitnah Nah, seseorang. mungkin itu saja tentang pendapat-pendapat yang barusan kita tanya beberapa. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita tanya-tanya yuk Wakil Direktur di Pesantren Modern Al-Furqon, yaitu adalah Dr. Fahmi Riyadi. Yuk kita tanya-tanya. Permisi Pak, Assalamualaikum. Jadi di sini saya ingin menanyai Bapak sebentar, bisa? Oh iya. Bapak bisa berdiri dulu untuk. Oke, Pak. Jadi gini Pak, menurut Bapak bagaimana acara Muhadharah Kubra ini? Ya, baik. Acara Muhadharah Kubra ini sebenarnya itu adalah bagian dari kegiatan pengembangan minat dan bakat santri. Tentu saja kita juga banyak bidang-bidang yang terkait dengan pengembangan minat dan bakat santri. Nah, untuk muhadharah secara khusus ini terkait dengan bidang kesenian. Jadi seni di dalam arti kemampuan berbicara di hadapan publik, menyampaikan ide-ide, menyampaikan gagasan, dan tentu saja sebagaimana yang kita sebutkan di pembuka acara tadi adalah agar kemampuan santri ini terus berkembang untuk bisa menyampaikan ke depannya dia bisa menjadi seorang pemimpin, pemegang sesuatu yang penting di organisasi dan sebagainya, dengan tujuan bisa mengarahkan di bidang dakwah dan seterusnya. Nah, tentu juga
Yang kita inginkan di dalam muhadarah ini santri bisa terampil menggunakan media bahasa. Bahasanya tadi bermacam-macam. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada juga nanti bahasa Indonesia. Nah, di dalam kegiatan muhadarah bahasa-bahasa itu penting ya disampaikan di publik, baik itu dihafal, tetapi tentu kita tidak menginginkan hanya sekedar dihafal, tetapi santri betul-betul memahami, menguasai apa yang dia sampaikan. Jadi ini tadi kembali lagi kegiatan muhadarah itu adalah bagian dari kegiatan pengembangan minat dan bakat santri di pondok kita ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah. Bagaimana sih Pak agar bisa mencari tahu santri-santri yang memiliki bakat yang perlu dikembangkan? Ya, tentu saja untuk mengetahui santri-santri itu memiliki minat dan bakat, itu kita melalui para ustadz-ustadzah, baik yang ada di kelas ataupun juga wali kelas, untuk kemudian memberitahukan kepada pihak terkait, misalnya dari bidang unit MTS ataukah unit SMK ataupun juga unit aliyah, di mana santri-santri kita yang memiliki bakat di bidang itu untuk terlibat di dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Jadi semacam itu. Itu aja ya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Pian sudah mau ulun tanya-tanyain sebentar. Maaf ya Pak jika mengganggu waktunya. Oh ya. Ulun izin pamit ya Pak. Ya. Itu saja dari yang barusan kita tanya-tanyain kepada teman-teman. Selanjutnya mari kita tanya-tanyain yuk. Tanya-tanyain salah satu pembina muhadarah, yaitu adalah Ibu Umi. Yuk ikutin saya untuk kita tanya-tanya sebentar. Assalamualaikum Ibu. Permisi. Jadi ulun mau nanya sebentar nih. Tanya-tanya. Ayo boleh. Ya. Jadi Ibu, ulun mau nanya tentang acara muhadarah kubro ini. Bagaimana sih persiapan peserta-pesertanya Ibu? Oh banyak, pegang ya. Oke. Prosesnya itu berawal dari, jadi kan setiap pembina muhadarah itu kan di kelasnya masing-masing ada, mulai dari kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada, SMK ada, aliyah ada. Nah dari pembina itu kemudian memilih mana yang terbaik. Nah kalau Ibu kebetulan pembina muhadarah di kelas 9. Di kelas 9 sebenarnya banyak yang bagus. Cuman karena mengingat waktu kita ini tidak banyak untuk waktu kita tidak banyak. Jadi untuk kelas 9 hanya menampilkan 4 orang aja gitu. Jadi nanti dari mana yang terbagus, sudah terbagus dipilih seandainya nih yang terbagus menurut kami adalah 4 orang. Dari yang 4 itu kemudian dilatih supaya lebih bagus lagi gitu aja sih. Karena kan ini prosesnya sudah panjang ya. Proses ini bukan proses yang tiba-tiba mereka ada, bukan. Tapi mereka sudah berlatih dari sejak awal. Kan muhadarah ini ada dari kelas 7. Jadi gampang untuk kelas 9 memilih. Bagaimana sih Bu proses berapa lamanya untuk mempersiapkan atau melatih orang-orang yang bakal tampil di muhadarah kubro ini? Khusus muhadarah kubro nggak lama, paling sekitar 2 mingguan. Karena kan mereka sudah dipilih yang sudah terbiasa maju, sudah dipilih yang mereka ya lumayan paling bagus lah di antara yang lain kayak gitu. Jadi untuk itu 2 minggu itu hanya memoles sedikit aja lagi gitu. Jadi nggak begitu sulit. Tadi kan ya saya bertanya tentang orang-orang yang berpidato. Bagaimana penampilan lainnya, seperti tadi ada orang yang bermain gendang tuh. Bisa Ibu jelaskan bagaimana proses dan bagaimana Ibu cara memilih orang-orang yang bermain dan bertampil seperti tadi? Kalau yang itu Ibu tidak memilih, tapi Ibu menawarkan. Jadi Ibu ke kelas, Ibu menawarkan, ada nggak yang mau mengisi hiburan di muhadarah kubro? Ternyata ketika Ibu tawarkan ada. Nah, jadi bukan Ibu yang memilih, Ibu tawarkan, mereka menunjuk diri mereka sendiri, makanya sampai ada yang segitu. Hiburan semuanya, bukan hanya yang madihin, semua hiburan itu bukan Ibu yang memilih, tapi Ibu menawarkan, mereka menampilkan diri sendiri gitu, bukan Ibu yang memilih. Jadi gimana nih Bu rencana selanjutnya untuk acara muhadarah kubro ini? Apakah Ibu mempunyai harapan yang lebih wah lagi untuk acara selanjutnya? Oh tentu. Yang pertama dari sisi penampilnya, Ibu berharap lebih bagus lagi.
kan ini gini, Muhadharah Kubro ini dicetuskan kan 1 bulan sebelum ini. Jadi mungkin untuk sebuah acara yang besar, untuk 1 bulan tuh sepertinya waktunya sedikit. Kalau seandainya kita tahu bahwa jauh-jauh hari mungkin akan bisa lebih baik dari ini. Nah, makanya untuk kedepannya kalau kita sudah tahu bahwa tiap 1 semester akan kita adakan, insya Allah lebih bagus lagi. Baik dari segi penampilnya, baik dari segi bentuk acaranya, hiburannya, terus kemudian peletakan yang panggungnya gitu, insya Allah lebih bagus lagi. Ibu, saya ingin bertanya nih, apakah peserta yang sebelumnya misalnya sudah ikut di acara Muhadharah Kubro ini, apakah selanjutnya masih bisa ikut di acara selanjutnya? Oh, gimana? Bagi yang udah maju? Yang udah maju di acara ini, apakah masih bisa maju di acara selanjutnya? Kalau bisa. Cuman kami berharap jangan yang ini aja. Jadi ada orang lain kita menampilkan. Kita nih punya punya bakat-bakat yang bagus loh anak-anak Al-Furqon ini. Jadi kalau seandainya kita menampilkan yang itu aja, kita seperti mengulang lagu lama diulang lagi. Nah, jadi kalau bisa kita buat lagu yang baru. Jadi dengan orang-orang yang baru. Seperti itu. Makasih Ibu ya. Terima kasih waktunya untuk saya nanya-nanya nih. Mohon maaf ya Bu jika saya mengganggu waktu pian. Yaudah. Saya izin ya Bu, pamit. Permisi. Oke teman-teman, itulah barusan jawaban yang telah dijawab oleh Ibu Umi. Jadi itu saja untuk salah satu pembina Muhadharah kita. Jadi teman-teman, sekian untuk hal yang telah kita jalani di acara Muhadharah Kubro ini. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Saya harap untuk kedepannya acara Muhadharah Kubro ini bisa menampilkan peserta yang lebih wah lagi, lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya harap untuk acara ini semoga semakin berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.